Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah asatid wal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tip nabawi kita, ya, kajian kesehatan holistik ataupun kesehatan Arab klasik, ya, di mana untuk malam ini kita akan lanjutkan pembahasan masih pada bab kurma, ya. Dan untuk kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang keistimewaan, manfaat serta rahasia ilmiah dari kurma. Jadi berbicara kurma ini sangat luar biasa manfaat, ya, yang bisa kita dapatkan darinya. Sebagaimana sudah juga kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, apa saja di antara keistimewaan yang terdapat pada kurma, termasuk pohon kurma itu sendiri, ya. Ternyata Masya Allah, pohon kurma ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keistimewaan pohon kurma yang mungkin jarang kita ketahui, umurnya itu bisa mencapai 150 tahun. Artinya bisa kurang lebih sekitar 6 generasi dinikmati kalau kita menanam kurma. Kurma itu akan mulai berbuah, ya, sekitar usia 5 tahun, ya. Dan di seluruh dunia kurma ini ada sangat banyak jumlah yang ditanam, ya, mencapai, ya, sekitar ratusan juta pohon, dan terbanyak tentu di daerah Arab, ya, di Jazirah Arab, ya. Kemudian pohon kurma ini pertama kali ada yang mengatakan tumbuhnya di Babil, Irak. Namun ada yang mengatakan juga pertama kali ditemukan pohon kurma itu di Saudi Arabia. Namun pendapat lain juga mengatakan pohon kurma pertama kali ditemukan di Bahrain. Ini khilaf, ya, baina ahli ahli perpohonan, ya. Nah, kemudian pohon kurma ini, ya, dia memiliki kemampuan untuk hidup di daerah tandus yang sulit air, ya, bahkan suhu panas dan tingkat keasinan yang sangat tinggi. Keasinan tanah maksudnya, ya. Nah, ini kurma tetap bisa hidup, Masya Allah. Jarang sekali tanaman yang bisa hidup di daerah tandus yang jarang air, ya, di mana suhunya panas lagi, kemudian tingkat keasinannya tinggi. Ini sangat sulit tumbuh tanaman-tanaman. Nah, untuk kurma justru dia mampu. Bahkan sebagian fakta ataupun yang kita lihat di lapangan, misalnya tanah-tanah atau wilayah-wilayah yang tadinya tandus lalu kemudian ditanami kurma, yang tadinya sulit air di daerah itu, ternyata setelah kurma ditanam justru air bisa menjadi banyak, ya. Karena apa? Pohon kurma ini mampu mengikat air, ya, khususnya akarnya itu mampu menyimpan
kadar air, ya. Sehingga ya dia mampu bertahan di daerah yang tandus, yang sulit air sekalipun. Kemudian pohon kurma ini sangat kuat. Bagian dalamnya, batang tengahnya itu bisa dijadikan sebagai tiang-tiang untuk rumah dan sekaligus juga perkakas. Ya, ini bisa karena memang kuat. Ya. Nah, ini keistimewaan pohon kurma. Sementara kurma itu sendiri buahnya memiliki keistimewaan apa? Di antara keistimewaannya adalah mudah menjaga buahnya, ya, sepanjang tahun tanpa perlu cara-cara khusus. Nah, ini kurma, ya, mudah dirawat, ya. Maka tidak seperti buah yang lain, ya, butuh perawatan khusus. Misalnya kalau untuk kurma tidak perlu, ya. Mudah peredarannya, karena kurma ini apa? Tidaklah termasuk buah yang mudah busuk. Kurma itu bisa disimpan dalam waktu lama, awet dia, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, dikirim sana, kirim ke sini, ya, kirim keluar kota dan sebagainya. Bahkan ya kalau kita di Indonesia ini kan banyak diimpor, ya, diimpor dari Arab, ya, ataupun Afrika. Nikmat rasanya, jelas kurma hampir semua orang pasti suka akan rasanya. Kemudian keistimewaan lain, nilai kalori dan gizinya tinggi. Nah, kurma ini memiliki nilai kalori dan gizi yang sangat tinggi. Ya. Dan yang terakhir, keistimewaan kurma itu apa? Murah harganya. Ya. Murah harganya. Jadi kurma nggak mahal. Hari ini kan, apalagi kurma sukari itu, ya, itu murah. Ya, insyaallah kita bisa jangkau lah untuk mendapatkan kurma itu. Nah, ini diantara keistimewaan yang ada pada pohon dan buah kurma. Lalu apa manfaat yang bisa kita dapat secara kajian medis pada buah kurma? Ada paling tidak 10 manfaat dari buah kurma dari sisi medis yang bisa kita dapatkan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama manfaatnya adalah menguatkan dan membantu otot rahim bagi wanita hamil ketika melahirkan. Nah, ini khusus ibu-ibu muda yang sedang hamil dan ingin melahirkan mudah, ya, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, dan semoga normal. Untuk kenormalannya gimana? Ya, maka rajin-rajinlah konsumsi kurma, ya, di saat hamil, ya, apalagi menjelang kelahiran. Kenapa? Kurma dapat menguatkan dan membantu otot rahim untuk mengembang, berkontraksi dengan baik saat wanita hamil akan melahirkan. Ya. Ini yang pertama, manfaat daripada kurma dari sisi medis. Yang kedua, sumber energi karena kurma, ya, yang kedua adalah sumber energi, ya. Kurma itu adalah sumber energi yang baik. Mengapa? Karena kurma mengandung kadar gula buah yang tinggi. Nah, jadi kadar gula sangat tinggi, tapi kadar gula buah, ya, yang mana kita tahu kadar gula buah ini sederhana dia susunannya, tidak rumit, sehingga mudah dicerna. Ya, jadi kurma itu, ya, para asatidz dan ikhwas sekalian, zat gula yang ada padanya mudah sekali dicerna oleh tubuh, tidak butuh waktu lama, kurang lebih 1 jam saja sudah bisa dicerna, dan sangat tinggi sehingga apa? Dia cepat mengembalikan energi. Nah, bagi orang-orang yang lelah, ya, habis beraktivitas, atau olahragawan, pekerja kebun, pekerja berat, ya, orang yang berpuasa, kalau ingin cepat kembali energi, yaitu apa? Konsumsilah kurma. Karena kurma adalah sumber energi. Yang ketiga, di antara manfaat kurma adalah membantu menyembuhkan penyakit rabun senja. Maksudnya apa itu? Rabun senja. Rabun mata di usia tua. Kan itu udah faktor U, itu udah banyak penyakit. Jadi kalau orang tua ditanya sehat Pak, ya sehat-sehat orang tua.
Ya, yang kadang nyeri, yang kadang itu ya. Nah, rabun senja bisa dicegah dengan apa? Bahkan bisa diobati dengan apa? Konsumsi kurma. Alasannya karena kurma mengandung vitamin A. Nah, jadi para ikhwah, para ustadz dan jamaah sekalian yang kira-kira ya ingin terbebas dari rabun senja, nah silakan rajin-rajin konsumsi kurma. Ya, mudah-mudahan dengan konsumsi kurma kita terbebas dari penyakit rabun senja. Kurma mengandung vitamin A, ya, sehingga bisa membantu menjaga mata kita, kesehatan mata kita. Yang keempat, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat kurma dari sisi medis adalah memberikan relaksasi pada anggota badan yang tegang dan jiwa yang gelisah. Nah, artinya apa? Dia menstimulus saraf. Yang tegang menjadi terlentur. Otot yang kaku menjadi rileks. Nah, termasuk bukan cuma otot ya, badan, ya, jiwa yang gelisah pun bisa menjadi tenang. Nah, rileks, enjoy ketika apa? Diberikan konsumsi kurma. Artinya apa? Orang-orang yang sedang tertimpa masalah, sedang tertimpa musibah, ya, sedang tidak tenang jiwanya, maka ini berikan kurma, mudah-mudahan kegelisahannya segera hilang, ya. Yang kelima, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat secara medis dari kurma ini adalah membantu menguatkan otot-otot karena kurma mengandung vitamin B. Nah, jadi kalau Anda ingin berotot, apa itu istilahnya? Berbadan kekar, nah, ya, ototnya berbentuk. Nah, maka di antara yang perlu Anda konsumsi, ya jamaah sekalian, ustadz-ustadz dan ikhwah sekalian, konsumsilah kurma. Nah, ini yang suka nge-gym ini biasanya. Nah, ya, mau punya otot yang kuat, silakan ya, kurma ini menjadi konsumsi harian, ya. Dengan kandungan vitamin B yang ada padanya, mampu membantu menguatkan otot-otot sehingga laki-laki makin kuat mencari nafkah, ya, makin kuat untuk bekerja di kebun, kuat untuk beraktivitas walaupun sebagai PNS, sebagai pengusaha, sebagai buruh swasta dan sebagainya, termasuk tentu kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara manfaat kurma yang bisa kita peroleh, yaitu kurma membantu menyembuhkan penyakit liver dan penyakit kuning, sebab kurma mengandung vitamin B. Nah, jadi kalau ada anggota keluarga, saudara, handai taulan, tetanggakah, ya, yang sedang diuji Allah dengan penyakit liver atau penyakit kuning, nah, maka di antara yang bisa dijadikan sebagai penawar, ya, sebagai obat jalan kesembuhan adalah mengkonsumsi kurma secara teratur. Ya, berapa sih konsumsi kurma yang baik Pak Ustadz? Ya, kalau kita ikut hadis minimal 7 butir. Ya, 7 butir, apalagi kalau kurma ajwa, kata Nabi apa? Ya, orang yang memakan konsumsi kurma 7 butir, kurma ajwa, maka dia akan terbebas pada hari itu dari racun dan sihir. Ini yang sampaikan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Ya, kalau dokter ahli saja menyampaikan kita yakin, padahal cuma berdasarkan penelitian, kajian, jurnal, gitu. Nah, sekarang Nabi kita yang mengatakan konsumsi kurma ajwa 7 butir setiap pagi, maka hari itu seseorang akan bebas daripada apa? Sihir dan pengaruh racun. Nah, ini tentu lebih yakin kita. Kenapa? Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Nabi tidak bicara dari sisi hawa nafsu, bukan dasar penelitian, bukan dasar jurnal, tapi murni dari apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kebenarannya pasti benar. Ya, tidak perlu kita ragu-ragu. Ya, makanya ikhwah,
siapapun kita, kalau ada saudara kita terlihat keracunan atau terlihat ada gangguan sihir, perintahkan dia untuk P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kasus kesehatan kah, kecelakaan kah, terserah. Kurma. Jadi jangan bingung, apa obatnya ya? Kurma dulu. Nah, kurma dulu. Mudah-mudahan dengan kurma itu ya, zat racun yang ada di tubuh bisa keluar, pengaruh sihir yang ada juga bisa dilemahkan dengan izin Allah Ta'ala. Ini diantara manfaat kurma, bisa menyembuhkan penyakit liver. Maka silakan teman-teman ya, para ustadz, para ikhwah, jamaah sekalian, antum-antum yang lemah livernya, ditandai dengan apa itu? Mata menguning, kulit mulai menguning, apalagi kuku juga udah mulai menguning wajahnya ya, kulitnya itu, maka ini ada tanda-tanda mengalami kelemahan, gangguan penyakit liver ya, hepatitis ya. Maka untuk mengobatinya boleh dengan rutin konsumsi kurma minimal 7 butir setiap hari. Yang ketujuh, manfaat kurma secara medis ya, yaitu sebagai makanan bagi sel-sel saraf dan meningkatkan gairah tubuh karena kurma mengandung fosfor. Ya, jadi kalau Anda ingin punya gairah, semangat beraktivitas, semangat bekerja, kalau para ustadz semangat mengajar, para santri semangat belajar, ya, para pedagang semangat berdagang, para petani semangat turun sawah, para pekerja kantor semangat masuk kantor, dan supaya sel-sel sarafnya tidak lemah, maka konsumsilah kurma di pagi hari sebelum beraktivitas. Karena kurma mengandung fosfor, yang mana fosfor ini sangat baik untuk sel-sel saraf dan meningkatkan gairah tubuh kita. Masya Allah ya, kurma ya, yang kita banyak masih anggap remeh. Ya, dari mana Ustaz tahu bahwa kami anggap remeh? Ya buktinya kita masih malas konsumsinya. Iya kan? Masih jarang kan konsumsi? Setiap pagi cari apa? Nasi uduk. Bukan kurma. Padahal yang sehat kurma, nasi uduk. Oh, bahaya, hati-hati ya. Kalau sering-sering hati-hati ya. Tapi kalau kurma insya Allah menyehatkan. Yang kedelapan, apa manfaat kurma dari sisi medis yang bisa kita dapatkan? Ternyata kurma meningkatkan nafsu makan. Bagi yang malas-malas makan, yang susah disuruh makan. Ada juga orang susah makan ya. Ada juga ya. Ada. Nah, tapi kalau orang sakit, ya para ikhwah, para ustadz sekalian yang main di belakang Allah Subhanahu wa taala, orang sakit jangan dipaksa makan. Dia memang sedang proses tubuhnya ingin bersih. Ya jadi enggak usah dipaksa. Kalau dia mau kasih. Yang paling cocok untuk orang sakit apa? Bukan lagi makan berat. Karena tubuh sedang bersih-bersih. Jangan kasih yang berat-berat, kasih yang ringan-ringan. Buah, ya kan? Apalagi susu kambing, ya? Madu, ya, zaitun, labu tanah, kurma, ya? Jangan yang berat-berat. Masih juga ayam gulai, masih juga bakso. Itu yang jaga orang sakit cocok, ya. Kalau yang sakit jangan, ya. Jadi kalau ingin nafsu makan meningkat, kurma, berikan kurma. Insya Allah tidak makan nasi pun tidak apa-apa, berarti tidak makan kurma. 3 hari setelah itu, nafsu makan mudah-mudahan meningkat. Ya, untuk anak-anak cocok sekali kurma untuk menambah nafsu makan. Karena kita sudah sampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara manfaat ataupun penyebutan lain dari kurma itu apa? Kurma itu adalah buah kesuburan, buah pertumbuhan. Untuk kesuburan wanita bagus, untuk pertumbuhan anak-anak pun bagus. Ya. Yang kesembilan, ya, di antara manfaat kurma dari sisi medis, mengatasi anemia. Apa itu? Kondisi kurangnya darah. Ya. Cirinya kalau duduk lalu berdiri berkunang-kunang, langsung mau pitam. Nah ini ciri-ciri kurang darah yang paling mudah. Nah kenapa kurma bisa mengatasi anemia, kurang darah? Karena kurma mengandung kadar zat besi yang tinggi.
Apalagi kalau dicampur dengan konsumsinya dengan vitamin C. Seperti apa? Semangka, jeruk manis. Maka zat besi yang ada pada kurma akan bisa diikat sempurna sehingga orang itu akan cepat menjadi orang yang strong man. Nah, untuk mau strong man ya, bukan pagi-pagi makan lontong ya kan? Ya, kurma saja dengan semangka di mix. Boleh dimakan, kunyah lebih bagus menurut para pakar kesehatan. Mengunyah buah itu jauh lebih baik daripada dibuat jus. Walaupun dibuat jus itu lebih enak, ya kan? Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu adalah dikunyah. Nah, supaya seratnya lebih dapat gitu, ya. Nah, makan kurma 7 butir, tambah semangka 1 atau 2 potong, tambah jeruk 1 buah. Wah, Anda hari itu kata para ahli kesehatan holistik, Anda adalah manusia strong man. Nah, ya, strong man. Nah, tapi kalau jomblo jangan banyak-banyak kali. Nanti kestrongan bingung, ya kan? Ya. Tapi kalau Anda memang hari itu mau mengajar full day, ya kan? Silakan. Ya, atau mau turun kebun, panen kopi, panen cengkeh, ya kan? Panen kelapa hari itu, sarapannya apa? Kurma plus semangka plus jeruk manis. Insya Allah kuat untuk panjat cengkeh, panjat kelapa, dan panen kopi. Ya. Kalau atlet mau tanding, itu dulu sarapannya. Sarapannya itu, insya Allah lebih kuat. Ya, lebih kuat. Jangan sarapan nasi. Ya, mau olahraga sarapan nasi ya, berat perut. Baik, jadi bisa mengatasi anemia, kurang darah. Silakan teman-teman yang merasakan gejala-gejala kurang darah ini boleh konsumsi kurma untuk mengatasinya. Biasanya suka begadang nih, apalagi ini musim Euro, ya, Copa America, ya, malam begadang, pagi nggak tidur lagi karena nyambung Copa America, ya kan? Akhirnya apa? Gelap, hitam, kunang-kunang di mana-mana. Lampu terasa 5 watt. Maka konsumsi kurma bisa membantu. Kemudian manfaat yang terakhir dari sisi medis, akan kurma ini apa? Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nanti silakan para ustadz, para ikhwah bisa buka ini kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini di mana pembahasannya Pak Ustadz? Kalau saya tidak keliru di jilid 4. Ya, bab tentang tib nabawi. Dan sekarang sudah dipisah itu. Ada terjemahannya kan, dipisah khusus untuk tib nabawi. Itu adalah kitab Zadul Ma'ad. Nah, di antara pendapat Ibnu Qayyim bahwa kurma itu apa? Kurma itu bisa menjadi menyuburkan kandungan, menguatkan tulang anak-anak masa pertumbuhan. Kemudian juga kurma bisa melembutkan karakter. Jadi kalau anak-anak ingin kita memiliki anak-anak yang lembut karakternya, ya, yang dia lemah lembut, dia santun, ya, maka berikan dia kurma sebagai makanan harian. Insya Allah dia akan tumbuh dengan, ya, akhlak yang penuh kesantunan, lemah lembut. Hatinya pun akan, ya, lembut, tidak keras, ya. Nah, itulah 10 manfaat kurma dari sisi medis. Lalu bagaimana cara mengkonsumsinya yang bagus, Ustadz? Untuk kurma ini, para ustadz, para ikhwas sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah contohkan, Rasulullah itu kalau konsumsi kurma ada beberapa cara. Disebutkan juga dalam kitab Zadul Ma'ad tadi oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah bahwa Nabi pernah makan kurma dengan keju. Ya, jadi boleh tuh kurma campur keju. Kemudian kurma plus roti. Ya, boleh. Jadi pemanis dia, Ustaz, jadi selai. Kurmanya jadi selai pemanis roti tawar itu kan. Boleh. Atau Nabi cuma konsumsi kurma saja tanpa campuran apapun. Nabi tidak mencampur apa? Kurma dengan susu. Hari ini lagi banyak-banyaknya produsen jus kurma susu. Ternyata kalau dibaca di kitab ini, tidak boleh kurma dan susu itu dicampur dan bermalam. Kalau mau mix kurma dengan susu boleh, tapi langsung minum.
Tidak boleh bermalam. Apa sebabnya? Kalau bermalam dikhawatirkan dia akan menyebabkan terjadinya penyakit sopak bagi yang meminumnya. Apa itu penyakit sopak? Belang-belang. Jadi kerbau belang nanti. Bahaya tuh. Nah, makanya nggak dianjurkan tuh, ya. Dan Rasulullah nggak beri contoh pun, ya kan? Nah, Rasulullah kalau makan kurma dengan apa? Keju. Walaupun keju itu bagian dari susu juga, ya kan? Tapi langsung, nggak dicampur lalu disimpan di kulkas 3 hari lagi, seminggu lagi, nah, enggak, ya. Kemudian, ya, roti dengan kurma, ya, atau kurma saja. Terus Rasulullah pernah juga memix antara apa? Rutop dengan mentimun. Karena kita tahu kurma itu sifatnya panas, mentimun itu sifatnya dingin. Dalam kaidah kesehatan TCM itu, tradisional Chinese medicine, itu ada namanya keseimbangan panas dingin. Kenapa orang sakit? Karena panasnya terlalu berlebihan suhu badannya. Maka kalau panasnya berlebihan, apa yang dibutuhkan? Pendinginan. Ya, kenapa orang sakit? Karena dingin terlalu dominan. Maka untuk disehatkan bagaimana? Berikan yang panas, biar seimbang kembali. Karena keseimbanganlah yang membuat kemudian tubuh itu sehat. Seimbang panasnya, seimbang dinginnya, sehat. Nah, kalau terlalu panas, sakit. Terlalu dingin, sakit juga. Nah, makanya kalau ada orang terlalu dingin itu kan gak enak juga, kita lihat kan, dingin kali, ya kan. Diajak ngomong susah, ya kan, dicolek susah, ya kan, diajak ngopi apalagi. Ya. Kemudian ada yang terlalu juga panas, ya. Semua dia aja, ya, dia di mana dia lagi gitu kan. Nah, tuh. Nah, maka perlu teman yang dingin. Nah, jadi kalau orangnya panas butuh teman yang dingin. Kalau teman dingin butuh teman yang supaya terjadi keseimbangan. Jangan panas dengan panas, berantem. Nah, ya berantem gitu. Nah, ini. Nah, kurma pernah Nabi konsumsi dengan mentimun. Dan ternyata rahasia orang yang ingin berat badannya naik itu adalah apa? Kurma plus mentimun. Tapi mentimun mungil yang banyak dijual di Slimum. Nah, itu di blender, jus, minum sehari sekali aja. Insya Allah berat badan akan naik bagi yang butuh naik berat badan. Tapi rata-rata orang kita kan sudah obesitas juga. Jadi jangan lagi lah, ya. Nah, tapi bagi memang yang betul-betul butuh berat badannya ideal, silakan ambil timun kecil 3 buah, kemudian kurma 7 buah, blender, minum. Ya, kalau mau pagi sore boleh, sekali saja boleh juga, ya, sehari. Kemudian Nabi pernah juga konsumsi kurma dengan semangka merah. Ya, saya nggak tahu semangka kuning ada nggak zaman Nabi, ya kan itu. Semangka kan merah, dari dulu juga kita tahu merah. Tiba-tiba sekarang sudah ada yang kuning. Ada lagi yang lain nggak? Ungu mungkin, karena mungkin yang tanam janda gitu, suka warna ungu gitu kan. Nah, semangka itu juga sifatnya dingin, ya, diseimbangkan. Jadi boleh dengan timun, boleh dengan semangka. Dan semangka ini sekali lagi dia adalah mengandung vitamin C. Kalau dimakan kurma dengan semangka, zat besi yang ada pada kurma akan terikat sempurna, sehingga orang yang mengkonsumsinya mudah mendapatkan kekuatan, strong dia, ya, strong. Nah, Rasulullah kan aktivitasnya luar biasa. Rasulullah itu kan menjabat seluruh jabatan. Kepala negara iya, kepala keluarga dengan bukan 1 istri kan, 9. Strong man memang Rasulullah itu, ya. Kemudian kafil yatim, ya, beliau itu pemelihara anak-anak ya yatim, ya, itu butuh ekstra. Beliau juga seorang pendakwah yang tidak mengenal lelah, seorang imam, seorang mujahid, qaid, al-qaid apa? Panglima. Rasulullah itu panglima, ya. Maka butuh fisik yang sehat, dan alhamdulillah memang fisik Nabi itu sangat sehat, ya. Kalau kita baca-baca di kitab-kitab sirah itu, Nabi itu bukanlah orang yang lemah. Jalannya saja tegap, tidak lunglai jalan. Enggak, Nabi jalan seperti orang sedang turun dari bukit dengan tegak dan cepat. Nah, itu Nabi menunjukkan apa? Sehatnya badan. Kalau orang nggak sehat kan jalannya lunglai, kayak kesenggol angin aja bisa jatuh, ya, gitu. Nah, kalau Nabi enggak, Nabi masya Allah jalannya tegap, ya, tapi tidak membusungkan dada. Nabi cenderung agak merunduk, ya,
miring ke depan. Nah, tapi juga bukan menunduk. Nabi tidak suka menunduk karena apa? Tidak boleh tampil lemah di hadapan makhluk. Nah, ya, nggak boleh. Baik secara mental, secara fisik, secara ilmu semuanya harus mandiri. Kalau bisa, jangan bergantung pada makhluk, bergantunglah pada Allah. Nah, ya. Nah, ini sehatnya Rasulullah luar biasa. Jadi Nabi konsumsi kurma dengan mentimun, sesekali juga dengan semangka. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita contoh. Kalau ingin konsumsi kurma yang baik, ya seperti itulah caranya. Mudah-mudahan dengan begitu, ya, kurma ini bisa menjadikan kita mendapatkan manfaat yang banyak. Kemudian tambahan sebagai penutup kajian kita malam ini, ya, bahwa kurma di seluruh dunia itu ada sekitar 105 juta pohon yang terdata. Ini entah tahun berapa data ini, ya. Kalau kita lihat di buku ini cetakannya 2020. Ya, belum lama, ya. Nah, 2020. Itu tercatat ada 105 juta pohon yang ditanam di tanah seluas 800.000 hektar. Ya. Dan dari jumlah tersebut 62 juta pohon terdapat di negara Arab. Ya, inilah kurma, ya. Kemudian kurma ini, ya, menjadi tulang punggung, pondasi perekonomian negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah, jadi banyak negara-negara di Timur Tengah itu, bahkan Afrika, ya bagian utara khususnya, itu ekonominya bertumpu pada kurma. Ya, karena kurma ini luar biasa. Ya. Hasilnya itu dalam satu pohon bisa per tahunnya ada 10 sampai 20 tandan. Dan satu tandannya itu bisa sampai lebih dari 10 kilo per tandan. Ya, lumayan. Jadi satu pohon bisa, kalau ada 10 saja, kali misalnya satu tandan itu 15 kilo, ya kan? Berarti ada 150 kilo. Nah, itu lumayan tuh, ya, untuk hasilnya. Kalau sampai 20 lagi, ya. Nah, itu satu pohon. Kalau ada kurma, biasanya satu kebun 1 hektar aja udah berapa pohon itu kan? Nah, maka bisa bertonton dan menjadilah dia fondasi ekonomi yang sangat baik. Nah, inilah diantara manfaat, keistimewaan dan juga rahasia ilmiah kurma yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan dalam kitab ini oleh Profesor Dr. Said Hamad. Mudah-mudahan ada manfaat, ya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita malam ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada kajian pekan depan, yaitu tentang kurma adalah makanan ajaib. Seperti apa ajaibnya kurma? Nah, akan kita coba kaji pada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.